Ini adalah smartphone gaming terbaru atau pertama dari Infinix. Ya, ini adalah Infinix GT 10 Pro. Ya, kalau menurut Infinix ini adalah smartphone kelas flagship untuk GT series ya, yang menawarkan performa tinggi, tapi harganya hanya di 3 jutaan. Ya, SoC terbilang menarik untuk kelasnya ya, untuk kelas harganya. Dia menggunakan MediaTek Dimensity 8050 5G. Ya, ini dulu mungkin dikenalnya pakai Dimensity 1300 ya. Ya, jadi ini kenceng dan harusnya dia punya performa gaming di atas rata-rata smartphone di kelas harganya ya. Menariknya nggak cuma itu kelebihannya. Layarnya itu AMOLED 120Hz dengan color depth sampai 10 bit. Desainnya juga pakai nih Cyber Mecha Design, gaya cyberpunk yang futuristik katanya gitu ya. Lalu ada hal unik apa lagi di smartphone ini? Kita bahas aja langsung lengkapnya dalam video review kali ini. Oke, sebelum kita lanjut review, saya mau kasih tahu dulu ya bahwa kita tuh bisa beli gadget-gadget unik seperti misalnya charger mungil ini yang USB PD ini ya secara gratis. Nih, saya kasih tahu caranya ya. Nah, yang ini saya beli pakai tabungan cashback ya. Total tabungan cashback saya di Shopback udah banyak banget nih ya. Lumayan kan? Bisa sampai segini nih cashbacknya. Nanti bisa dicairkan ke rekening bank buat belanja atau bisa juga buat beli pulsa. Buat yang belum tahu nih ya, Shopback itu adalah aplikasi yang memberikan keuntungan berupa cashback buat belanja dimanapun. Hitung-hitung jadi kayak belanja sambil nabung. Aplikasi ini tuh aplikasi pintu gerbang sebelum belanja online gitu. Bisa buat belanja di Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Tiket.com, Booking.com, dan masih banyak lagi. Nah, caranya gimana? Pertama, download aplikasi Shopback dengan klik link yang ada di deskripsi video ini. Kemudian daftarkan dirimu. Buat pengguna baru bisa masukin kode ini nih yang ada di layar. Iya, yang muncul ini nih ya. Nah, kalau daftar hari ini bisa dapetin saldo cashback Rp20.000 gratis. Nah, kalau sudah ada aplikasi dan akun Shopback, setiap ingin beli produk, buka aplikasi Shopback dulu. Nanti di situ akan ada banyak pilihan e-commerce. Kemudian pilih e-commerce yang dituju. Misalnya sekarang saya mau beli charger yang ini nih di Lazada nih. Jadi klik di Lazadanya. Nanti akan muncul keterangan cashbacknya yang akan saya dapatkan. Tinggal klik continue to app. Nah, udah deh. Saya langsung masuk ke Lazada dan tinggal cari produknya aja. Kalau udah dapat, lanjut belanja aja seperti biasa. Mudah kan? Nanti saldonya akan masuk ke akun saat transaksi sudah diverifikasi. Cashbacknya bisa dicairkan jadi pulsa atau uang cash dengan minimum penarikan Rp25.000 untuk ditarik ke pulsa dan Rp50.000 untuk ditarik ke uang cash. Untung banget deh pokoknya belanja lewat Shopback ini. Jadi berasa belanja sambil nabung. Kalau daftar hari ini kita bisa dapat saldo cashback Rp20.000. Langsung klik link yang ada dalam deskripsi dan dapetin saldo cashback gratisnya. Pakai Shopback supaya bisa belanja sambil nabung cashback. Oke, Infinix GT 10 Pro. Smartphone ini disebut Infinix disiapkan untuk kaula muda atau kaum muda yang ingin smartphone kencang dengan desain yang ikonik tapi harganya harus terjangkau. Oke, kita langsung aja mulai bahas dari paket penjualannya. Untuk isi boxnya kita lihat di sini ada unit smartphone-nya, kemudian tentunya ada chargernya dong. Ini charger 45 watt ya. Lalu ada kabel USB Type-C, ada screen protector yang langsung terpasang di layar smartphone, ada soft case di sini, ada tempered glass. Iya, ada tempered glass juga yang lengkap dengan kit pemasangan ke layar. Ini terpisah ya. Jadi kalau kalian butuh tempered glass, bisa pasang tempered glass. Kemudian ada set stiker Infinix GT series. Lalu ada SIM tray ejector dan paket dokumen. Isi paket penjualan ini terbilang lumayan lengkap ya. Bahkan kalau butuh tempered glass udah ada tadi dari Infinix. Nah, untuk desain, smartphone ini menggunakan Cyber Mecha Design namanya. Yang disebutnya itu katanya menampilkan gaya sci-fi cyberpunk yang modern. Ya kurang lebih seperti inilah ya desainnya ya. Ini kayaknya lagi musim ya kayak begini ya. Untuk opsi warnanya ada Cyber Black dan ada Mirage Silver. Di dekat area kamera terdapat mini LED indicator. Ini merupakan RGB lighting yang bisa menampilkan beberapa efek di kondisi tertentu. Kita juga bisa mengatur efek yang tampil di kondisi-kondisi tersebut dari menu setting yang disediakan khusus untuk fitur yang satu ini. Oh ya, untuk bodi belakang ini flat ya. Dan frame-nya juga sama, flat. Jadi memang gayanya itu serba flat di sini. Dimensinya adalah 162,7 kali 75,9 kali 8,1 mm dan bobotnya ada di 187
gram. Ini masih terbilang smartphone yang tidak terlalu berat karena di bawah 200 gram. Dan ketebalannya juga masih lumayan oke sih di 8,1 mm. Menariknya, Infinix juga menyebutkan kalau bodi smartphone ini sudah mengusung IP rating IP53. Jadi kalau kena hujan-hujan doang harusnya aman ya di sini ya, nggak ada masalah. Tapi tentunya jangan diajak berenang ya. Oke, kita lanjut. Di sisi kanan kita ada tombol power, ada tombol volume up and down. Lalu di atas ini ada mikrofon dan ada speaker ya. Lalu di sisi kiri ini adalah SIM tray. Ini non-hybrid, jadi masih bisa dipasangin 2 SIM card plus 1 micro SD. Beralih ke bawah ada audio jack 3,5 mm, ada mikrofon dan ada USB-C serta ada speakernya. Ya, terlihat kalau smartphone ini punya dual speaker. Kualitas audionya terbilang lumayan oke sih ya, dengan volume yang cukup lantang. Nah, bicara soal lantang, saat diatur ke setting volume yang tinggi terasa kalau sistem audionya agak kurang power rasanya ya. Suara yang dihasilkan tuh terasa agak sedikit naik turun. Di setting sound ada juga yang namanya DTS Sound dengan beberapa preset karakter suara. Ada juga opsi boost untuk bass, vokal, dan treble di sini. Nah, di sini kalau kita coba aktifkan fitur boost ya, sayangnya efek power yang kurang tadi malah jadi makin terasa di sini. Jadi saran kami biarkan aja boostnya nggak aktif. Nah, mengingat fokus dari smartphone ini adalah untuk gaming, khususnya untuk e-sports ya sepertinya ya. Speaker ini harusnya udah sangat memadai lah untuk itu. Kita beralih ke sisi depan. Ini adalah layar 6,67 inci dengan panel AMOLED, resolusinya Full HD+. Refresh rate-nya sampai dengan 120 Hz. Ini adaptif ya, sampai dengan ya, jadi ini adaptif. Jadi kalau kita melakukan swipe atau slide di home screen, menu setting, app drawer, dan beberapa aplikasi, refresh rate-nya bisa naik ke 120 Hz. Lalu kalau udah nggak ada aktivitas, dia akan bisa turun otomatis ke 60 Hz. Untuk touch sampling rate, dia diklaim mencapai 360 Hz untuk 2 jari. Untuk brightness, dia diklaim bisa menawarkan sampai peaknya itu di 900 nits. Nah, saat kami coba di dalam ruangan, kita bisa dapat 500 nits. Sementara kalau kita simulasikan kondisi outdoor, kita dapat cuma sekitar 510 nits. Nah, ini agak aneh ya. Tapi kita coba menjelajahi menu setting. Ternyata ada opsi high brightness di sini. Saat kami coba aktifkan dan tes ulang, kita dapat sekitar 710 nits. Masih di bawah klaim peak yang dari Infinix tadi, tapi udah relatif terang dan ya nyaman lah kalau buat di tempat yang terik matahari itu nggak ada masalah di sini jadinya. Nah, untuk color gamut saat kami coba, mode-mode tampilan yang ada di sini menawarkan color gamut yang serupa. Color gamut coverage-nya itu mendekati 100% DCI-P3 dengan volume sRGB sekitar 170% dan DCI-P3 sekitar 120%. Untuk color depth dijanjikan 10 bit, jadi seharusnya dia bisa menampilkan 1,07 miliar warna. Untuk bezel layar ini memang bukan yang super tipis, tapi udah relatif lumayan tipis lah ya untuk keempat sisi layarnya. Oh ya, di layar ini juga ada fingerprint scanner. Jadi udah pakai in-display fingerprint scanner. Ini harganya 3 jutaan loh. Oke, kita beralih ke bezel atas layar. Ini ada earpiece di sini ya. Kemudian ada kamera selfie 32 megapiksel ditempatkan di punch hole di tengah area atas layar. Ini bukaannya adalah f2.45. Perekaman videonya itu sampai dengan 2K 30 fps dan tentunya 1080p 60 fps juga ada di sini. Untuk slow motion dia bisa 720p 120 fps. Kamera selfie ini juga dilengkapi dengan 2 LED flash yang ada di area kanan bezel atas layar. Beralih ke bagian belakang, kamera utamanya ini luar biasa, 108 megapiksel main kameranya. Bukaannya f1.75, ini mengusung PDAF tentunya. Secara standar ini akan menghasilkan foto sekitar di 12 megapiksel tapi ya. Nah, untuk perekaman video dia bisa nyampe 4K 30 fps, tentunya 1080p 60 fps juga bisa. Nah, untuk kamera sisanya ini adalah bonus-bonus ya, ada makro kamera dan ada depth kamera juga. Lalu untuk LED-nya ada 4, ini namanya quad LED disusun dalam sebuah lingkaran seperti ini. Nah, untuk kamera utama tadi slow motion sampai dengan 1080p 120 fps atau 720p 240 fps. Kalau fitur-fitur lengkap ya, ini lumayan banyak nih ya. Coba dilihat aja di dalam daftar yang satu ini. Kita beralih ke spesifikasi internalnya. SoC pakai MediaTek Dimensity 8050 5G dengan fabrikasi 6 nanometer. SoC ini dulu disebut sebagai Dimensity 1300. Jadi tetap aja ya, ini SoC di kelas mungkin bisa dibilang mantan kelas premium ya, yang pastinya harus kencang di sini. Sistem pendingin yang digunakan untuk menjinakkan SoC ini disebut Infinix berukuran 4310 mm persegi, pakai vapor chamber di sini. Dan katanya juga dilengkapi dengan 11 layer cooling structure design yang membantu melepaskan panas
panas dari smartphone ini. Jadi nanti kita lihat ya hasilnya seperti apa ya. Untuk RAM dan storage, RAM-nya itu 8GB LPDDR4X dan storage-nya adalah 256GB UFS 3.1. Nah, di sini juga ada fitur MEMS Fusion dengan opsi sampai dengan 8GB. Yang saran kami sebetulnya usah dipakai aja deh, pakai RAM yang biasanya aja. Untuk baterai, dia mengusung baterai 5000 mAh mendukung charging 45 watt. Ada fitur bypass charging di sini. Namanya kan buat gaming ya. Nah, kalau diaktifkan, daya dari charger bisa langsung digunakan untuk menjalankan smartphone. Jadi nggak lewat baterai terlebih dahulu. Tentu saja syaratnya kita harus pakai charger asli bawaan dari paket penjualan si smartphone yang satu ini. Nah, kemudian untuk sensor-sensor, ini ada accelerometer, ada proximity sensor, ada light sensor, ada e-compass, dan hardware based gyro. Ya harus lah ya, katanya HP gaming harus pakai hardware based gyro. Untuk konektivitas 2G, 3G, 4G, 5G bisa semua di sini ya. Namanya juga Dimensity. Jadi udah bisa 5G di sini. Untuk Wi-Fi-nya dia udah pakai Wi-Fi 6, Bluetooth-nya versi 5.3, NFC tentu ada di sini. USB-nya tentu support OTG. FM radio ada juga ya, tapi kita harus memasang earphone ke smartphone untuk menggunakan fitur ini. Sayangnya yang satu itu nggak ada dalam paket penjualan. Untuk fitur keamanan dia punya in-display fingerprint ya, dan juga tentunya face unlock ada di sini. Untuk OS dia pakai XOS 13 for GT dengan basis Android 13. Infinix menjanjikan kalau XOS ini adalah OS yang bersih ya, yang versinya bersih, tidak diisi bloatware yang bisa mengganggu kenyamanan pakai. Dan iya memang terlihat tidak ada bloatware yang mengganggu banget lah di sini ya. Aplikasi bawaan di sini sih ada, tapi cuma yang terkait Infinix dan Calcare aja. Untuk keyboard bawahnya dia menggunakan emoji keyboard yang terkenal sering menyisipkan iklan rekomendasi. Nah, saat kita lagi searching di Google Play Store tuh suka muncul ya. Kalian berapa kali menjumpai iklan tersebut saat menguji smartphone ini. Tapi kayaknya sih gampang, tinggal ganti aja nih keyboardnya. Nah, terkait update, Infinix menjanjikan ada satu update besar ya. Jadi dari 13 bisa naik ke 14 ya. Jadi dapat versi Android yang nambah lah, paling nggak adalah janjinya di sini. Tapi untuk security update dia akan dapat sampai 2 tahun. Jadi ya udah lumayan lah, paling nggak udah ada janjinya ya untuk security update juga. Sekarang kita masuk ke benchmark. Kita mulai dari Antutu 9. Kita bisa dapat 685 ribuan tanpa kipas dan 686 ribuan kalau pakai kipas. Antutu 10. Wah, ini sih gede nih. 757 ribuan dengan kipas ya. Lanjut ke Geekbench 5. Single core-nya ada di 836 dengan multicore di 3048. Geekbench 6 single core di 1118 dengan multicore di 3424. Lalu kalau untuk CPU throttling test tanpa kipas, CPU throttle cukup jauh nih ke 65% selama tes 30 menit ya. Sementara kalau pakai kipas, throttle-nya agak berkurang ke 80% saja. Untuk Trimax Slingshot Extreme Unlimited ya, di sini graphics score-nya adalah 8999. Ya, untuk Trimax Wildlife Stress Test tanpa kipas, base score di 4550, lowest score-nya di 4408. Jadi stability-nya ada di 96,9%. Nah, kemudian untuk GFX Bench Manhattan 3.1 1080p off screen dia dapat 89 fps. Nah, kita lanjut ke gaming. Infinix menyebutkan kalau gaming di sini sebetulnya difokuskan ke game e-sports, lebih spesifik lagi untuk PUBG, lalu untuk Free Fire dan Mobile Legends. Ketiga game itu dijamin setidaknya bisa jalan di 90 frame per second. Jadi ketiga game itu pastinya masuk ke daftar tes kali ini. Tapi kita mulai dari game yang satu ini dulu gimana? Subway Surfer. Ya, sayangnya game ini cuma bisa berjalan di 60 fps saja karena layar otomatis langsung turun ke 60 Hz saat game dijalankan. Mau kita kunci refresh rate ke 120 Hz tetap aja dia akan turun ke 60 Hz. Jadi ya game cuma 60 fps saja di sini. Lalu untuk PUBG Mobile. Nah, ini sesuai janji Infinix, setting 90 fps-nya terbuka di sini. Tapi ya hanya untuk setting smooth. Seenggaknya ya bisa frame rate tinggi ya di sini. Saat dicoba frame rate-nya ya emang cukup dekat hasilnya dengan 90 fps. Bagaimana dengan gyro aiming? Ini akurat dan lumayan responsif di sini. Ini memang efek yang diharapkan dengan adanya si hardware based gyro. Lalu untuk Mobile Legends sekarang. Nah, setting frame rate ultra atau sampai 120 fps terbuka di sini. Lagi-lagi sesuai dengan janjinya Infinix. Saat kami mencoba di setting ultra HD shadow on, frame rate-nya hanya bisa nyampe sekitar 110 fps aja. Saat ada battle yang rame, sayangnya ada frame drop sampai ke kisaran 80 fps. Ini buat kami rasanya agak kurang nyaman mainin game yang satu ini. Jadi kita coba turunkan settingnya ke high HD
HDD, shadow on. Hasilnya FPS juga cuma bisa nyampe 110 FPS. Kita nggak tahu kenapa nggak nyampe 120. Tapi 110 udah kenceng sih sebetulnya. Dan untungnya di setting ini frame dropnya nggak terjadi. Game ini jadi nyaman dimainkan, bebas dari stutter-stutter yang mengganggu. Dan frame rate secara keseluruhan itu dekat dengan 110 FPS. Cuma sesekali turun saat battle-nya rame, tapi itu cuma 95 sampai 100 FPS. Kita coba mainkan sampai 3 match berturut-turut dan frame rate-nya masih stabil di kisaran segitu-gitu aja. Ya, jadi mantep banget ini. Lanjut ke Free Fire Max. Kami coba di setting smooth dan sesuai janji kita dapat sampai 90 frame per second. Frame rate ada di kisaran 80 sampai 90 FPS sih dapatnya ya. Ini cukup untuk membuat game ini terasa nyaman dimainkan karena pergerakan naik turun frame-nya tuh nggak terlalu jauh. Kemudian, ya ini pasti kalian nanya kapan game ini tes, Genshin Impact. Tentunya kita coba mainin satu ini dan kita coba dulu settingnya di highest 60 FPS. Sayangnya sekitar 5 menit aja frame rate-nya jadi nggak stabil ya. Naik turun di kisaran 40 sampai 52 FPS. Jadi agak stutter di sini. Saat ada battle frame rate bahkan bisa turun lebih jauh lagi walaupun nggak nyampe di 30 FPS. Saat kami coba pakai fan grip sayangnya nggak banyak bantu di sini. Kita masih merasakan frame rate naik turun cukup drastis walaupun tidak separah kalau tanpa kipas. Frame drop juga masih sering terjadi di sini. Rata-rata FPS-nya memang masih cukup tinggi di kisaran 45 FPS, tapi karena naik turun frame-nya itu terlalu jauh game jadi agak kurang nyaman lah di sini. Jadi udahlah, kita langsung coba lagi setting berikutnya di lowest 60 FPS. Tanpa kipas kita bisa dapat frame rate yang bisa dipertahankan di atas 53 FPS selama 10 menit. Setelah itu frame rate naik turun di kisaran 48 sampai 60 FPS. Tapi di sini game masih terasa relatif nyaman saat dimainkan karena nggak terjadi penurunan FPS secara drastis. Rata-rata frame rate-nya itu ada di 57 FPS selama pengujian 30 menit. Kalau untuk rankingan di Genshin kita bisa kasih dia ranking C+ ya di sini. Untuk kelas harganya ini sebetulnya lumayan oke sih. Nah, bagaimana dengan suhu permukaan smartphone? Di sisi depan setelah 30 menit suhu bisa mencapai sekitar 42 derajat Celcius di titik tertinggi di area atas layar. Sementara di area tengah ke bawah suhunya 38 derajat ke bawah ya. Beralih ke sisi belakang, di sini suhu tertinggi hanya sekitar 40 derajat Celcius di area modul kamera. Sementara di area lain suhunya di bawah 38 derajat Celcius. Terkait suhu permukaan ini kami juga mendapatkan suhu serupa saat mainkan game PUBG Mobile dan Mobile Legends. Untungnya di dua game itu tidak sampai berpengaruh ke penurunan performa, beda sama di Genshin Impact. Jadi secara keseluruhan kita bisa lihat bahwa kalau untuk gaming memang ini terasa dirancang banget untuk e-sports ya. E-sports yang mulus, lancar banget. Tapi untuk Genshin Impact kita masih belum bisa dapetin yang nyaman banget dengan setting high ya. Oke, kita lanjut ke pengujian kamera tapi seperti biasa bareng sama Chris ya. Oke, yang sedang kalian lihat sekarang adalah video dari kamera selfie-nya Infinix GT10 Pro. Kamera selfie-nya termasuk yang cukup oke di kelas harga 3 jutaan. Detailnya lumayan, ketajamannya juga pas, terasa natural soalnya. Dan di mic range-nya lumayan, area highlight nggak sampai yang hilang banget di sini. Meski kalau diperhatikan banget terhitung masih overexpose sedikit sih. Untuk stabilizer video seperti biasa, sama seperti smartphone Infinix kebanyakan, fiturnya tuh harus kita aktifkan manual dulu. Dan efektifnya hanya di 1080p 30 fps aja. Jika kita pindahkan ke resolusi 1080p 60 atau 2K30, stabilizernya belum bisa aktif. Untuk 1080p 60 masih bisa kita akali dengan slow motion 50%. Jadi videonya nggak goyang-goyang banget. Dan fitur ini juga sebetulnya cukup langka ya hadir di brand lain, apalagi yang di bawah 5 juta. Baru Transsion Holding Group aja nih yang smartphone terjangkaunya dikasih selfie 1080p 60 fps. Nice. Nah, untuk urusan mikrofon, suara yang teman-teman dengar sekarang adalah suara langsung dari mikrofonnya si Infinix GT10 Pro. Jadi untuk kebutuhan video sehari-hari atau mungkin untuk vlogging kurang lebih hasil suaranya akan jadi seperti ini. Dan untungnya nih, kali ini Infinix sudah pakai dual mikrofon teman-teman. Jadi di frame atas ada, di frame bawah ada. Oke lah, daripada cuma single mikrofon doang ya. Video kamera utamanya seperti ini. Sama ya, stabilizernya efektif cuma di 1080p 30 fps. Agak disayangkan padahal SoC-nya sudah kelas menengah atas nih hitungannya. Kalau kita rekam di 4K 30 jadinya gempa ya. Kalian bisa lihat sendiri deh hasilnya. Untuk 1080p 60 juga sama. Cuma ya ada fitur ini aja udah hal yang luar biasa kok ya. Nggak banyak loh smartphone yang bisa 1080p 60 fps depan belakang. Untuk merekam orang, detailnya juga lumayan. Cuma bagi saya, terasa sedikit ada efek sharpening dari software. Soalnya terasa lebih natural ketajaman dari kamera selfie-nya. Lanjut ke low light, kamera selfie-nya seperti ini. Detailnya masih oke, tapi gambarnya sudah terasa noisy. Ini hal yang wajar sih, tergantung racikan produsen soalnya. Mempertahankan detail biasanya resikonya memang noise. Kalau noise reduction-nya agresif, biasanya gambarnya sudah terasa soft. Kemudian kalau kalian lihatnya dari YouTube, biasanya sudah kena kompres ya. Dan itu membuat noise di video jadi nggak terlalu terlihat. Tapi kalau kalian lihat dari filenya langsung, terasa kok ini noisy. Atau istilah awamnya gambarnya kayak banyak semutnya. Kalau kamera utamanya seperti ini,
masih dapat diandalkan untuk low light, meski bukan yang paling hebat juga. Area-area gelap cenderung kurang keangkat, tapi gambarnya lebih minim noise jika dibandingkan dengan kamera selfie-nya. Nah, lanjut ke hasil foto-foto. Singkat cerita, hasil fotonya bagus, tapi untuk SoC sekencang ini, saya sedikit berharap kalau portrait mode-nya bisa sekaligus memproses HDR juga. Tapi di sini sayangnya belum. Warna sih selera ya, tapi kalau saya lihat kamera utamanya untuk foto orang, karakter warnanya lebih ke saturated. Skin tone sedikit lebih kemerahan ketimbang aslinya, hijau daun juga terasa lebih gonjreng. Overall kameranya terbilang cukup bagus untuk 3 jutaan, cuma saya merasa seperti SoC-nya belum dimanfaatkan sepenuhnya untuk urusan kamera. Contoh sederhana seperti 1080p 60 fps atau 4K 30 fps belum stabil videonya. Harusnya SoC-nya mampu ya. Cuma mungkin karena memang fokus Infinix kali ini lebih ke gaming, jadi kamera memang dibuat secukupnya aja. Yang penting nggak malu-maluin hasilnya. Dan hal yang saya apresiasi kali ini yaitu mikrofonnya sudah lebih baik. Oke, pengujian kamera udah, sekarang kita lanjut lagi ke pengujian baterainya. Dengan local video playback untuk video 1080p, dia bisa mencapai hampir 20 jam atau tepatnya 19 jam 56 menit. Ya udahlah, 20 jam lah itu ya. Ini hasil yang bisa dibilang cukup baik, apalagi mengingat SoC-nya ya. Nah, kemudian untuk streaming YouTube 1080p 30 fps non HDR selama 30 menit baterai berkurang sekitar 3%. Untuk mainan TikTok 30 menit baterai berkurang 4%. Untuk Genshin Impact baterai berkurang sekitar 15% dalam 30 menit untuk setting highest 60. Sementara untuk lowest 60 dia berkurang 9% selama setengah jam. Oke, lanjut ke chargingnya ya. Untuk sampai 50% dibutuhkan waktu 21 menit. Dan untuk sampai 100% dari kosong dia membutuhkan waktu 58 menit. Ya, charging di GT10 ini terbilang lumayan oke lah ya, lumayan kenceng ya. Memang masih butuh waktu hampir 1 jam untuk charging sampai penuh, tapi ya udah lumayan lah. Dan kalau dilihat, kalau 50%-nya itu sebetulnya dicapai jauh di bawah 30 menit. Dan dalam 30 menit baterai sebenarnya udah terisi sampai 68%. Jadi masih terbilang relatif cepat sih sebenarnya. Lanjut pengujian berikutnya kita ke Netflix ya. Widevine L1 di sini udah support streaming sampai Full HD. Satu yang menarik di sini, dia bahkan sudah mendukung AV1 hardware accelerated ya. Lalu untuk YouTube streamingnya bisa sampai dengan 4K 60 dengan dukungan untuk HDR juga. Untuk haptic feedback, Infinix menggunakan Z-axis linear motor. Jadi saat kami coba untuk mengetik, getaran yang dihasilkan itu terbilang rapi dan akurat, relatif pendek-pendek ya. Tapi ini memang getarannya bukan yang luar biasa kencang, sekedar cukup terasa relatif baik lah di sini. Oh ya, kalau untuk Wi-Fi sharing di sini tersedia, bisa langsung diaktifkan dari fitur personal hotspot seperti saat membagi koneksi internet dari jaringan seluler aja. Nah, untuk harga ya, saat ini kita lihat baru ada satu varian aja yang RAM-nya 8GB dengan storage 256GB. Dan harga resminya ada di kisaran 3 jutaan. Tepatnya ada di bawah. Cek di deskripsi. Sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan ya. Ya, dia cuma pakai single kamera plus 2 bonus untuk sistem kamera utama. Tidak ada kamera ultra wide di sini. Kemudian suhu permukaan ini agak tinggi sih sebetulnya ya saat digunakan untuk main game, dan suhu itu dicapai dengan cukup cepat. Memang belum sampai yang terbilang luar biasa panas ya, bukan sampai 45, 46 gitu, enggak ya. Tapi ini bisa mengganggu buat kalian karena ya harapan kami sih suhunya mungkin sedikit di bawah itu. Lalu untuk kualitas mic ini terbilang biasa aja. Untungnya udah ada dual mikrofon di sini. Nah, lalu update versi Android dijanjikan memang sudah ada janjinya. Sayangnya tapi baru 1 kali aja. Tapi ya seenggaknya udah ada janji update ya, dan paling nggak ya security update-nya sampai 2 tahun lah di sini. Kemudian yang mesti diperhatikan, walaupun dia mantap banget buat e-sports, tapi untuk di game berat yang non-e-sports seperti Genshin Impact, ini rasanya kurang gitu mantap aja. Dari sisi kelebihannya, iya dia pakai dimensi 8050, jadi potensi performanya tinggi untuk kelas 3 jutaan. Lalu untuk RAM udah 8GB, storage 256GB, udah mantap bener di harganya. Layarnya juga udah AMOLED, tampilannya juga udah oke, refresh rate juga udah 120Hz. Lalu janji gaming 90 FPS ke atas untuk game-game e-sports yang populer itu terbukti dalam pengujian. Ini yang paling penting untuk sebuah smartphone gaming. Karena smartphone-nya gaming, tapi kalau semuanya jalan di 60, percuma. Bener ini sudah nih, Infinix udah bener ya. Paling nggak game e-sportsnya udah dioptimalkan.
Lalu untuk desainnya terbilang unik ya untuk yang suka tema sci-fi ya. Lalu ada RGB lighting dengan beberapa efek yang bisa tampil di kondisi tertentu. Lalu dia punya dual speaker, kualitas suaranya juga oke lah di sini. Untuk perekaman video juga udah bisa 2K 30 untuk kamera selfie dan kamera utamanya bahkan bisa 4K 30 fps. Kedua kamera bisa sampai 60 fps juga ya berekamannya. Dan kemudian dia punya LED flash untuk kamera selfie ini berguna di tempat-tempat yang gelap. Dan charging baterai cukup oke lah ya untuk klaim charging yang 45 watt. Kemudian konektivitasnya udah modern ya, udah support 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, SIM tray ini penting juga, ini non hybrid di sini dan masih punya audio jack. Gamer seneng nih harusnya pakai audio jack nih, harus ya. Lalu ada NFC dan FM radio juga. OS juga udah mulai dari Android 13, jadi update sekali langsung sampai 14. Ya, Infinix GT 10 Pro ini bisa dikatakan sebagai smartphone yang menarik untuk yang nyari performa tinggi untuk e-sports gaming di harga yang bisa dibilang lumayan terjangkau ini ya. Ya, SoC-nya yang kencang ini ya agak susah dicari lawannya untuk di harga 3 jutaan. Selain itu, desain dari smartphone ini terbilang unik. Bisa jadi daya tarik tersendiri untuk yang ingin tampil beda. Dan yang menarik lagi adalah untuk sebuah smartphone gaming, bobotnya di bawah 200 gram. Ya, jadi tangan nggak terlalu pegel ngangkatnya ya. Jadi kalau memang yang kalian cari adalah sebuah smartphone yang harganya terjangkau dan emang optimal untuk game-game e-sports, rasanya si Infinix GT 10 Pro ini adalah pilihan yang sangat menarik. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.